Saya sapa kita, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan hingga kita bisa kembali lagi di tempat ini untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Dan terima kasih kepada Ibu Asrama yang telah mempercayakan saya lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk firman Tuhan. Mari kita buka dari Matius 16 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan ini sering kali kita dengar, tetapi pada pagi hari ini saya mengingatkan kembali bagi kita. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Sudah menemukannya? Dengan judul perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita sudah ketemu, sama-sama kita membaca dari ayat 24 sampai 25 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan tema menjadi murid Kristus, yaitu menjadi murid Kristus. Apa sih artinya murid? Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, murid adalah seorang pengikut, ya, seorang pengikut. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau menjadi murid Kristus, maka kita harus hidup seperti Kristus. Ya, kalau kita mau menjadi murid Kristus, maka kita harus mau hidup seperti Kristus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa kita harus menjadi murid Kristus? Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga, supaya kita mendapatkan hidup kekal. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pertanyaannya bagi kita, apakah kita mau menjadi murid Kristus? Amin. Amin. Kalau kita mau menjadi murid Kristus, maka kita harus melakukan yang 3 hal ini, yaitu 1, harus menyangkal diri. 2, harus memikul salib. 3, harus mengikuti Dia. Sangat jelas di ayat 24. Ya, kalau kita mau menjadi murid Kristus, ya, kata Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Jadi kalau kita mau menjadi murid Kristus, maka kita harus menyangkal diri kita. Apa sih artinya menyangkal diri? Ya, kalau kita menyangkal diri berarti tidak menempatkan diri kita sebagai pusat kehidupan kita, tetapi Kristuslah sebagai pusat kehidupan kita. Ya, itu artinya menyangkal diri. Ya, menyangkal diri dalam hal apa? Dalam keinginan kita, kedagingan kita. Kalau kita mau menjadi murid Kristus, maka kita harus meninggalkan keinginan-keinginan kita. Ya, harus menyangkal diri kita. Ya, kalau kita mau menjadi murid Kristus. Ya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, mengikuti Tuhan itu tidak gampang. Perlu komitmen, ya, perlu pengorbanan, ya. Terlebih kita yang ada di tempat ini, kalau kita mau menjadi murid Kristus, menjadi hamba Tuhan, maka kita harus, ya, menyangkal diri kita dengan merendahkan diri kita, ya.
Kedua yaitu memikul salib. Mengikut salib berarti mau menderita. Ya. Ketika mengikut Yesus artinya setia dan taat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar menjadi murid Kristus bahwa kita harus menyangkal diri kita harus memikul salib dan harus mengikuti Dia. Jadi mengikuti Tuhan itu tidak gampang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tidak gampang. Ya, kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Kita tahu pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Dia datang ke dunia untuk apa? Bukan menyelamatkan orang yang benar, tetapi menyelamatkan orang yang berdosa. Ya, Dia datang ke dunia, saudara-saudaraku, untuk menebus saya dan saudara. Dengan itu apa yang Tuhan rasakan? Ya. Dia dihina, Dia menderita bagi kita, Dia disalibkan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau seperti Tuhan Yesus, maka kita juga siap menyangkal diri kita, siap untuk menderita. Ya. Terkadang banyak orang mengatakan bahwa kenapa sih saya semakin hari dekat dengan Tuhan semakin banyak masalah? Bukannya kalau kita dekat dengan Tuhan itu semakin baik? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, bukan, mari kita belajar pada pagi hari ini mengikuti Tuhan itu tidak gampang, saudaraku. Ya, perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama belajar, ya, belajar mau menjadi murid Kristus, ya, yaitu harus kita menyangkal diri kita, ya, memikut salib dan harus mengikuti Dia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan sangat singkat. Kiranya firman Tuhan ini yang memberkati kita dengan pimpinan Roh Kudus.